selamat sore Potizen. Berjumpa lagi dengan aku Gaby, dan hari ini aku tentu tidak sendiri karena aku ditemani oleh seseorang yang sangat spesial yang pasti kalian pernah melihat wajahnya. Halo teman-teman. Pasti kalian yang sering nonton live-nya Indo Voiceover pasti sudah tidak asing dong. Siapa dengan emang? Sosok ini. Sosok. Kita sapa-sapa dulu kali ya Mas Anin ya. Halo, ada Ega Fitriani. Ada Ramilan. Halo. Untuk yang belum join nih, teman-temannya diajakin, saudara-saudaranya diajakin, keluarganya diajakin semuanya untuk nonton live-nya Indo Voiceover karena kita akan ada guest tamu spesial. Tamu spesial. Salah satu talent juga di Indo Voiceover ya Mas Ani ya. Siapa tuh namanya tuh? Nanti ya. Nanti dong. Gak seru kalau sekarang gitu. Makanya pantengin terus, ajak teman-temannya semua buat join live sekarang juga. Betul. Nanti kita bakal sharing bareng bersama tamu kita. Yes. Jadi untuk kalian yang kepo kan, atau mungkin mereka pernah lihat kali ya. Malah kenal kayaknya. Oh iya. Siapa tahu Besti kenal gitu ya. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya ke tamu kita. Kita mau minta tips and trick juga yang bisa berguna buat teman-teman nanti gimana. Iya, gitu. Sambil nyeruput kopi gitu kan. Oh iya, udah pada ngopi belum teman-teman? Iya, ngopi dulu, ngopi. boleh diajakin semuanya, rame ini live-nya Indo Voiceover. Yes. Karena durasi live kita kan juga tidak lama ya, terbatas loh ini teman-teman semuanya. Oke, halo yang baru pada masuk juga ada Monsieur Mertoyudan, ada WH. Mungkin bukan WK gitu ya. Halo Bim Nurul, halo Esa. Okay. Ngopi bang, ngopi dong. Udah ngopi juga belum? Ayo angkat gelasnya. Cheers dong, cheers. Cheers dulu. Tuh, halo. Ada Kabul Berokatul di situ. Mantap. Kak Monsi ini juga udah ngopi belum Kak Monsi? Biar samaan kita. Wih, langsung di spam like loh Mas Anin. Enggak bukan. Di spam apa tuh namanya kalau ini? Poin tuh 100. Wih, dapat 100 kita. Mantap. Jangan lupa ngopi sore biar jadi kayak anak senja. Mumpung besok libur. Tanggal merah. Oh iya, besok tanggal merah. Besok libur. Jadi hati-hati di jalan. Pasti jalanan ramai banget. Betul. Terlebih di Jogja ya guys ya. Terlebih di Jogja. Apalagi kalau kota-kota besar memang para pendatang tuh pada datang untuk liburan. Betul. Wah, dari daerah-daerah ikonik lah. Apa tuh yang ikonik? Kalau di Jogja tuh kayak Malioboro. Terus Tugu Jogja. Apalagi Mas Anin? Bapia gitu ya. Bapia Tugu. Enggak, bapianya. Iya, benar. Benar, bapianya ikonik. Atau jangan-jangan teman-teman nih mau datang ke Jogja nih. Mau mampir ke studio Indo Voiceover. Iya, atau teman-teman yang udah ada di Jogja tetap jaga kesehatan. Betul. Hindari kerumunan. Kayak ini zaman Covid. Betul, tapi jangan social distancing ya. Iya, betul. Sekarang udah nggak ada lah, jadi kayak gitu. Sudah tidak ada. Oke, kayaknya sudah asik banget nih Mas Anin pemanasan kita. Asik. Pemanasan. Teman-teman nggak sabar juga ya kayaknya buat siapa sih yang bakal diundang gitu, tamunya hari ini? Spesialisnya apa sih tamu yang akan kita undang ini ya? Spesialis nggak tuh ya? Langsung aja ya teman-teman ya. Oke. Jadi hari ini kita akan kedatangan Mas Abed Nego. Beliau adalah cukup lama ya Mas Anin di Indo Voiceover. Dia adalah voice over talent profesional juga. Iya, betul. Nanti kita bakal tanya-tanya banyak ya. Dia spesialisnya lebih ke casual, formal, atau karakter mungkin. Nanti kita bakal bahas semua di situ. Bahas tuntas, tidak ada yang tersisa. Oke, apakah Mas Abed nih sudah join nih, Mas Abed? Oh, sepertinya belum. Mungkin lagi persiapan nih Mas Abednya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja Mas Abed. Oke, nggak apa-apa. Jadi kayak kemarin tuh kita menghadirkan banyak bintang-bintang tamu ya. Betul, bintang tamu. Voice over talent yang bisa kita ajak sharing di sini.
Jadi teman-teman juga bisa belajar bareng. Mantap, mantap. Wah, sudah join nih Mas Apit nih, kita tunggu dulu ya. Siapa tuh? Loading. Halo Mas Apit. Halo, Selamat sore. selamat sore. Selamat sore. Siapa nih Bro Apit apa gimana nih manggilnya? Berdoa aja biar mudah. Uy, Bro Abed Bro sama Abed. Bro Anin dan Sis Gaby. WD sis ya. Oke, Sis baby. Aduh, gimana kabarnya Mas Abet? baik. Sehat ya Mas Abed ya. Kegiatannya apa nih sekarang Mas Abed? Ya biasalah. Biasa apa nih, ngopi Biasa apa gitu nih? Ya ngopi-ngopi nyantai gitu. Sore sama. ini udah ngopi belum Mas Abed? Ini baru ngeteh ini, belum berani ngopi nanti aja malam. Nanti. Jadi harus ngeteh dulu baru ngopi Mas Abet. Lagi di mana ini Mas Abet? Ini saya di rumah. Di rumah. Oh. Emang sore-sore gini emang enaknya nyantai aja di rumah ya. Oke teman-teman, ini dia bintang tamu kita Mas Abet. Mungkin Mas Abet boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Sapa-sapa penonton. Halo, apa ya sebutannya untuk apa ya? In the voice of itu, Bung Mari. Votizen. Voice Tizen. Votizen. Votizen. Oke, Yes. perkenalkan saya Abed ya, Abed Niko Afriyadi. Saya dari Solo. Beberapa kali sering terlibat di The Voice Over untuk beberapa proyek ya. Di situ, ya itu, apalagi yang dikenalin. Berarti emang udah lama ya kita kerja sama gitu ya Mas Abed ya? Kita udah lama sih sejak Udah lama studio banget ini. ya. Belum yang di tempat yang baru Dari itu ya. dari tahun berapa tuh Mas Abet? Kalau nggak salah itu justru waktu COVID kali ya. Waktu COVID. Waktu COVID. COVID berarti ya. 2021. Ya 3 tahun lah ya, bisa bilang 3 tahun lah ya Mas Abed. 2019 ke sekitar itu. Oh, itu. Oh, udah lama berarti ya, lebih berarti. Belum ada ya Tapi saya. registernya udah lama baru kemarin ada pitching itu awal itu ya pas COVID itu sih. COVID. Oh. Mantap banget Mas Abed. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Abed, Mas Abed tuh mulai dunia VO itu dari kapan tuh Mas Abed? Kalau benar-benar nol ya, itu Ah. dari tahun 2001 ya. Cuman kebutuhannya untuk pementasan opera waktu itu ya. Jadi lebih ke voice karakter dulu gitu. Jadi Oke. di Satria Baja Hitam ya kan itu voice sekaligus main. Cuma mainnya kan pakai topeng, jadi kan mukanya gak kelihatan, cuma suaranya aja. Jadi memang kebutuhannya untuk gestur-gestur aja gitu. Ya ada dialog dikit sih. Awalnya dari itu kan dari teman-teman Sandiwara Radio ya, yang ada proyeknya itu kebetulan saya ikut. Dari situ saya awal pertama kali belajar tentang apa ya, teknik berbicara di depan mic untuk menghindari noise, untuk kalau ya prinsipnya mirip-mirip seorang penulis ya, kebetulan saya penulis juga. Penulis yang baik itu adalah kalau ada zero editing, demikian pula dengan voice ya, dengan voice over. Kalau bisa ketika rekaman itu bagaimana caranya mempermudah seorang editor. Kalau bisa ya seorang talent itu harus jadi editor bagi suaranya sendiri. Itu dasarnya di situ. Nah, khususnya untuk pengucapan beberapa diksi yang dimana itu menimbulkan pitch apa yang membuat noise di mic itu awalnya dari situ sih. Kemudian ya ini ya apa ya, perjalanan saya di voice itu juga nggak runtuh terus gitu, nggak gitu. Jadi ada break lama terus ada lagi. Tapi mulai intent itu ketika kerja di televisi lokal di situ. Karena di situ udah ada efisiensi kan, maklum kan lokal kan. Efisiensi. Kamu jadi reporter, jadi kameramen,
jadi penulis naskah beritanya sekaligus ngisi suaranya, VO-nya. Nah, kondisi itu yang memaksa kita kembali itu. Kebetulan karena kebiasaan bacanya berita ya, jadi kan datar-datar aja lah. Betul, Ya, betul, betul. tuh. All in one berarti itu tadi ya Mas Abed ya. Semua Mas Abed yang garap itu. Iya, jadi semua reporter terutama yang kota ya, yang kota itu kalau bisa itu memang ada yang terpaksa nggak bisa karena memang karakter vokalnya nggak bisa ditolong, akhirnya saya bacain. Ah, ya. Berarti multi talent ya Mas Abed ini ya. Multi talent, Semuanya bisa gitu. multitasking. Iya. Tapi Mas Abed aku mau tanya kalau sebagai VO talent tuh apakah memang harus kayak sedikit-sedikit menguasai editing kah atau gimana atau udah sekedar aku punya suara bagus nih, aku pengen menunjukkan suaraku aja kayak gitu. Sebenarnya tidak ada itunya, tidak ada apa istilahnya, hal yang sifatnya mengharuskan ya, tapi ya seperti saya katakan tadi, seorang talent itu sebisa mungkin dia harus jadi editing bagi suaranya sendiri ketika dia melakukan rekaman gitu. Karena tidak semua tool itu bisa menolong. Gitu. Jadi Betul. ya gitu kayak mirip-mirip kerja media yang lain ya, kayak misalnya divisi scriptwriter juga gitu. Kalau bisa editor cuma mengamati kurang dikit atau udah zero nih. Kalau bisa zero terus. Kalau bisa, nah, nanti Mas Alin biar seneng. Biar lebih seneng ya. Itu menyenangkan editor sebenarnya. Nggak tambal-tambal ya. Ya karena kan gini, kalau kerja multimedia dulu loh ya, kalau di televisi itu kan jam nggak bisa molor gitu. Jadi mau nggak mau, apapun hasilnya, mau itu ada yang bolong-bolong, ada yang agak sedikit cacat gitu, jam segitu harus tayang. Sebagaimana juga untuk industri media cetak ya, jadi pracetak harus selesai jam sekian. Jadi koreksi itu sampai 4 kali, koreksi 1-2, terus gandeng 1-2. Nah gandeng 1-2 itu udah nggak bisa diapa-apain sebenarnya, cuman hal yang vital aja. Nah setelah itu masuk eksekusi udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. tayang ya udah, apa yang terjadi udah kita. Kejar tayang lah gitu. Keadaannya seperti itu. Saya pikir itu juga berlaku untuk beberapa agent ya. Jadi yang tanggal sekian harus jadi nih gitu. Wah ya gimana lagi nih. Sebisa mungkin talent itu memaksimalkan kualitas suaranya gitu. Betul. Gitu. Nah kalau misalnya Tidak untuk tidak memahami kerja editing lah. Memahami kerja editing. Karena, betul. Karena kalau di yang itu terbiasa kita satu tim, ya tidak tergantung satu sama lain, ya saling membantu gitu kan. Talent membantu editor juga membantu juga bagi talent karena kedua-duanya juga punya keterbatasan. Kalau bisa memang lebih paham hal-hal teknis yang untuk alat rekaman, untuk DAW dan sebagainya juga kalau bisa harus paham. Tapi kalau sekarang itu kan teknologi udah canggih ya, jadi kadang saya beberapa kali, pernah 1 atau 2 kali ada pitching project dari The Voice Over itu, saya full cuma pakai HP, full. Karena kebetulan HP itu untuk kualitas audionya udah, kalau nggak salah saya browsing itu ya, kerjasama dengan Dolby gitu. Jadi dia nangkepnya Dolby, terus detail gitu. Pernah itu, kalau nggak salah 2 kali pitching project pakai HP full. Malah itu HP jadul. Nah, terus saya di HP yang baru, ternyata udah gak kerjasama. Kacau ini, harus beli soundcard dan gini-gini. Gitu. Malah bagus yang lama ya, Mas Abed. Pokoknya yang kerjasama sama Dolby lah, kalau nggak salah. Walah, baru tahu juga aku. Nah itu berarti masuknya kan Mas Abed sebagai talent remote ya Mas Abed ya, bener ya? Iya, nah benar. Itu hanya menggunakan handphone atau Mas Abed juga menggunakan alat-alat seperti mic profesional dan sebagainya nggak Mas Abed kalau untuk rekaman voice over sebagai talent remote? Talent remote itu harus
kalau bisa itu, karena itu ya itu tadi sangat membantu kerja editing ya. Jadi, Betul. awalnya itu kan saya pernah iseng pengennya sih yang murah dulu ya, yang murah-murah dulu. Hmm. Mic ya, dalam bentuk mic, soundcard itu. Hasilnya malah lebih parah dari HP gitu. Malah kayak 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 semacam rekaman di aula gitu. Akhirnya browsing-browsing Oh, lagi, Gema ya. Aha. ya asal Gema aja gitu. Browsing lagi, ada yang itu nangkapnya tajam, tapi noise-nya tebel banget. Itu malah itu Ah, saya coba waktu ada project di Indo Voice Over juga itu. iya, Mas iya. ini noise-nya tebel banget, grafiknya di screenshot itu. Wah iya parah ini. Padahal nangkepnya jelas gitu. Akhirnya browsing-browsing lagi, dapet. Setelah dapet kan, akhirnya pengen yang efektif lagi nih. Pakai bagaimana kalau nggak usah pakai soundcard lah. Yang penting mic-nya keren. Nah, suatu ketika saya pernah ikut ngisi suara untuk audiobook teman-teman tunanetra ya. Itu Hmm. fasilitasnya yang mic yang itu, yang USB tapi nggak harus di laptop sih. Jadi langsung ke record di dalam. Keren banget. Tapi mahal itu, 5 jutaan. Aduh, saya dulu itu. Akhirnya yang terakhir dapat yang itu mic USB, tapi kualitasnya Hmm. keren. Nangkepnya cuma sampai sini, noise-nya juga nggak begitu, noise luar juga nggak begitu apa ya mengganggu. Kemudian noise internalnya juga nggak ada gitu. Ada kan ada yang ngeground Hmm. itu nggak pakai itu akhirnya gitu. Ya, Terakhir betul. Terakhir pakai itu berarti ya. Ad- hmm, pakai pakai wireless juga pernah Buya. Yang pertama itu pakai Buya Mas. Yang sama yang pas COVID itu malah pakai Buya itu terus Mas Ah. ini gimana gimana terus ya udah pakai berkerudung anduk oke berkerudung anduk juga ya Iya, betul betul. nah, berkerudung anduk Kerukupan. cukupan jadi ini nah yang kedua yang gagal tetap nggak ketolong karena memang dari klien memang eh, detail sekali kan beberapa klien kan ada yang ketutup musik aman tapi ada yang juga enggak ketutup musik Ya, gak ketutup betul. musik harus benar-benar clean gitu akhirnya rekamanlah saya ke studio itu kalau nggak salah itu yang itu ya utama karya ya yang eh, company profile Hmm. yang properti Company gitu profile ya, sobat. profile gitu itu Oke, pakai oke. Wow. paling murah itu Nah, kalau misalnya pakai alat-alat yang ibaratnya itu kan alat-alat yang sederhana juga ya Mas Abed ya, yang bisa iya digunakan gitu kan, cuma mic apa namanya, mic USB atau mic wireless kayak gitu. Nah, ada nggak ya tuh Mas Abed tips and trick dari Mas Abed supaya hasilnya tuh bagus kerekamnya gitu, noise-nya nggak banyak dan sebagainya, ada nggak tuh tips and triknya Mas Abed? ya nyari lokasi sebenarnya nyari lokasi Hmm. eh kan sering kita mengamati studio ya mana ini yang dikasih peredam kanan kiri belakang depan itu Hmm. harus ada gitu ya sebenarnya mirip-mirip kerja gerilya juga kalau yang sederhana loh ya kalau memang kita punya keterbatasan ruang keterbatasan biaya untuk membangun sebuah studio ya udah kita Hmm. akali aja pakai kasur lah pakai bantal lah atau pakai ya itu tadi kerudung tadi gitu cuma memang tergantung tergantung dari klien juga gitu loh. Iya, betul. Nah, biasanya Mas Abed mengaplikasikan yang mana tuh berarti Mas Abed? Yang Yang gimana? paling efektif menurut Mas Abed? Paling Apakah efektif mendirikan kasur atau gimana Mas Abed? mau nggak mau Hmm? selain teknologi HP lo ya, ya pakai laptop sama mic USB. Nggak perlu sound card Oke. sebenarnya. Tapi yang harus Hmm. Oh, bagus berarti ya. langsung ya? Itu harus dibawa kemana-mana itu. Kalau memang kita benar-benar hidup kita itu adalah voice talent gitu ya, itu kemana-mana harus dibawa. Iya. Karena Oh, apalagi, oke. apalagi orang yang kerjanya mobile ya. Pernah saya gitu juga. Betul. Ada beberapa project dari teman Semarang itu. Hmm? Saya tanya dulu, ini nanti progres revisinya berapa hari dari ini gitu. Karena aku mau pergi gitu. Oh, 5 hari. Aduh, ya udah. Waktu 5 hari aku keluar kota itu, aku ya bawa laptop sama Mac itu, sama Hmm. koordinasi sama orang-orang di sekitar, nyari tempat yang benar-benar clean, yang benar-benar zero dari
dari noise itu tadi. Kebetulan waktu itu tempat kerjanya kan lokasi proyeknya kan di desa ya, jadi nggak begitu bising. Paling ketika ajan aja break dulu, habis ajan oke lanjut lagi. Ya suara binatang ya Hmm. kalau di desa itu tokek lah, Jangkrik ya apapun, ibaratnya ya. jangkrik itu pasti. Itu yang harus, yang susah tuh. Iya. Karena alam ya Mas Abed ya. Nggak bisa ngelawan Iya, alam. bisa. Betul, kadang sudah jangkrik masuk gitu. Iya kan? Itu masuk. Itu. Nah, kalau itu Mas Abed kan kita dengar-dengar nih suaranya cenderung berat gitu kan ya Mas Abed ya. Biasanya untuk project-project formal gitu ya Mas Abed ya. Biasanya Iya, iya, dapat untuk project formal atau casual. Kalau misalnya project casual atau karakter gitu mungkin pernah juga Mas Abed dapat project-project seperti itu. karakter itu pernah. Itu di film-film ya, film apa namanya? Film Suliswara ya. Jadi Suliswara. Jadi kayaknya aku memerankan tiga. Jadi tiga ya, narator, tokoh satu, tokoh dua. Nah, kebetulan untuk tokoh yang kedua ini hanya berbisi aja, jadi agak tertolong lah. Kadang ya nggak bisa dicuri itu kan apa, tune atau apa itu ya, nggak bisa dicuri itu. Betul. Terus ya itu jadi mirip-mirip dalang kali ya, mirip-mirip kerja dalang kali ya. Cuma susahnya Oke. memang menghilangkan medok Jawanya itu paling susah itu. Karena biasa. Wah, yang Iya namanya sih. orang Jawa kan nggak apa-apa. Sama aku juga Mas. Kalau ngomong masuk rasa Tetap harus medoknya. dilestarikan ya Mas Abed. Betul, jangan dibuang Mas Abed. Benar betul ya, benar. Sekarang tuh Iya ya, kan. daerahnya makin keren. Tapi Mas Abed kan pernah berarti dapat proyekan banyak nih, nggak cuma formal aja. Kan tadi Mas Abed bilang dapat yang karakter juga. Nah, kalau dari Mas Abed sendiri nih, aku ngerasa cocoknya suara formal nih, atau ngerasa cocoknya kayaknya lebih ke karakter. Itu ada nggak Mas? Ngerasa kayak suaraku tuh kayaknya lebih. Sebenarnya pingin semuanya ya. Cuman ya, Ya benar. dengan kita bisa bentar ini baru ada panggilan TPA nih. Oh iya benar, jam segini soalnya. Ya. Aduh, Bentar berarti dulu, saya bentar. pamit dulu Mas Abed ya. Kita pamit ya Mas Abed, kita Saya ikut mau ke soalnya. TPA juga soalnya. Tua-tua. Aduh. Ya pengen sebenarnya, pengennya semua. Cuman karena kita kan kadang dipaksa untuk berjarak ya dengan karya kita. Gitu. Jadi kadang ego saya itu pengennya semua bisa gitu, serba bisa gitu. Padahal ketika kita berjarak gitu, kita menjadi orang lain, kita melihat karya kita, gitu, mendengarkan suara kita, gitu. Jadi sadar gitu. Jadi oh iya, kayaknya nggak cocok deh ini untuk smiling gitu. Smiling, nggak cocok. Ya formal kayak award terus profile. Kalau tokoh pun tokoh tertentu. Tadi yang ditanyakan Mas Anin kan tokoh-tokoh, ya tokoh-tokoh yang agak berat gitu. Kayak tua dan berat sebenarnya kalau untuk voice karakter ya. Tua ya. Kayak tua kan tinggal bikin serak-serak dikit, kadang agak mukanya agak ditekan dikit gitu kan udah jadi kan istilahnya. Sama yang tokoh-tokoh yang menggambarkan itu sosok yang gemuk gitu, padahal gak gemuk gitu kan. Bagaimana gitu kan. Oh ternyata kamu ya. Itu kan gemuk. Sama narator gitu, naratornya biasanya gitu. Kalau yang aktor itu. Ada treatment khusus nggak sih Mas? Gimana Mas Abed? Ya treatment apa? Treatment khusus untuk masing-masing suara, misalnya untuk formal Mas Abed punya treatment seperti ini, untuk nanti project yang karakter Mas Abed punya treatment khusus seperti ini. Itu ada nggak sih Mas kalau dari Mas Abednya? Kalau saya pakai dasar-dasar teater ya. Jadi karena
dasar vokal saya itu dasar teater sebenarnya. Jadi Hmm. latihan dasarnya memang berat. Jadi kayak kita bersuara dengan nada paling terendah sampai itu benar-benar nggak dengar. A I O L-nya O. Jadi bukan kita udah bernada itu. Yang belum nada nggak bernada benar-benar rendah. Itu dulu itu sampai, dan itu bahkan latihannya itu ekstrim ya. Kayak misalkan latihannya di air terjun, di Waduh. pantai. Di mana radius berapa meter suara kita tetap dengar di tengah deburan ombak, di tengah itu suara air. Ya, ya, ya. Itu ternyata bisa selama kita konsisten dan konsentrasinya kuat gitu. Tapi itu juga efeknya itu nggak langsung, itu bisa ya mungkin 5 tahunan baru ngerasain. Oh gini tuh. Ya, emang nggak Atau ada yang mungkin kalau instan gitu lah ya. di teman-teman talent mungkin juga prosesnya mungkin sambil jalan loh ya. Ada yang nggak punya Betul. basic olah vokal, tapi karena dia kebiasaan, mungkin dia nggak paham definisinya apa yang dia lakukan, tapi dia udah melakukan di situ. Karena saya kan awam dari belajar seni peran itu ya dasarnya di situ. Vokal dulu, vokal itu belajar habis-habisan memang untuk di teater, karena di situ dulu nggak ada wireless, nggak ada mic ya. Mic untuk pentas teater itu sangat mengganggu kan. Jadi powernya itu harus benar, tidak kelihatan ngotot, santai, artikulasi jelas, intonasi nggak monoton, tapi nyampe ke telinga penonton. Dan gedung pertunjukannya itu gedung yang benar-benar apa ya, tidak ada yang dapat membantu suara kita tuh nyampe ke penonton, ya kan? Belum pernapasan ratusan penonton itu pengaruh juga, itu menghisap frekuensi kita kan. Ketika kita lemah, semakin nggak denger gitu. Kita kuat aja ngos-ngosan, makanya kan perlu benar perlu latihan khusus. Itu untuk power loh ya. Tapi kalau untuk voice over kan mungkin sudah beda lagi sebenarnya. Beda lagi. Ya, tapi Kalau kan itu bisa punya power, diterapkan juga kan Mas Abed ya? iya diterapkan. Cuma mungkin Memang. powernya yang dikurangi. Kalau enggak nanti Ya, waduh, betul. ya paling yang dapat diambil itu untuk yang pernapasan teater itu adalah artikulasi sama variasi intonasi. Kita makin kaya gitu. Jadi dibaca terus itu. Memang kita jenuh gitu. Ayo baca terus. Nanti makin lama paling enggak 10 kali latihan itu bisa tiba-tiba dia bisa variasi sendiri gitu. Oh ternyata bisa ya. Bisa ya ini kayak gini ya. Tapi nggak nyangka oh itu suara aku gitu. Seperti itu. Yang penting intinya berlatih dan berlatih terus ya Mas Abed ya. Benar, berlatih. Apalagi yang dasar ya pemulanya. Kalau yang udah pengalaman kan pelatihannya juga nyanyi aja sih. Nyanyi ya. Nyanyi atau MC ya. Nyanyi MC itu jadi ajang latihan. MC apalagi paling itu latihan yang digaji juga kan. MC dapat fee. Ikut latihan kan. Oke, Mas Abed ini kita mau coba jawab pertanyaan ini, ada yang nanya nih ke Mas Abed itu dari Hantianta ya. Itu tips untuk membangun portofolio untuk yang ingin memulai karir dong Mas. Nah, itu gimana tuh Mas Abed? Ada tips and triknya untuk membangun porto Mas Abed dari Mas Abed? Untuk sekarang itu lebih dipermudah sebenarnya. Lebih dipermudah dengan adanya algoritma media sosial ya. Jadi beberapa itu saya lihat di TikTok, malah saya jarang melakukan. Tapi saya lihat itu kalau era media sosial sekarang lebih baik, itu langsung publikasi di media sosial. Ada VO challenge apa-apa itu ada yang dia ngetes speednya sekian, ada yang intonasi sekian, ada yang smiling, ada yang deep dan sebagainya, itu coba aja gitu. Atau lebih baik sekarang kan ada beberapa aplikasi pendukung kan, mungkin belum terlihat perfect, tapi setidaknya orang udah menilai gitu. Jadi kayak kita bikin video sendiri, kita VO sendiri. Beberapa kan sudah dilakukan, banyak yang melakukan itu. Itu udah cukup. Selama kita juga menampilkan, karena ini kita bicara soal media sosial, kita harus main-main di
kalau di dunia web atau YouTube itu SEO ya, Search Engine Optimization, SEO itu mainnya di tagar. Misalkan contoh voice over, sampel voice over di situ harus ada tagarnya. Kalau dia main di medsos ya, itu sudah jadi portofolio yang baik. Sebelum portofolio formal ya formal nanti akan beda lagi gitu. Dari itu kan kita cuma bisa melampirkan link itu udah selesai. Itu terbantu di itu. Kalau bisa langsung dari awal memang harus kayak tadi ya. Aku cenderung di mana sih? Sebenarnya keinginan kita itu kan beda dengan apa yang kita miliki. Kalau memang beda ya udah nggak usah dipaksain gitu. Kalau kita bisanya cuma smiling, udah smiling aja, main smiling terus di situ. Nah, dan klien sekarang itu kan juga generasi yang memang mencarinya lewat browsing kan. Dia nyari-nyari di medsos dan sebagainya. Makanya lewat itu main-main di algoritma. Berarti sekedar kita ngomong terus kita posting di sosial media itu udah termasuk porto ya berarti Mas Abed ya? Betul. Kalau dulu itu kan kalau saya kumpulin nih karya video termasuk karya-karya VO. Jadi saya simpan di flash disk. Nanti kalau misalkan mau ngelamar sebagai VO talent di radio atau di televisi mana, di PH mana, itu tinggal upload kan, attach file kan istilahnya zaman jadul email itu kan. Pakai itu. Kalau sekarang nggak harus gitu. Selama akunnya belum ke-banned, ya kan. Yang penting bagaimana akunnya tidak ke-banned. Itu yang paling penting ya. Oke. Tapi kalau kalau Mas Abed sendiri pernah dapat klien dari postingan Mas Abed yang udah Mas Abed upload di sosial media nggak? Pernah dapat klien dari situ nggak, Mas? Ada 3 sih sebenarnya. Ada klien. Banyak ya? Banyak. Efeknya, padahal cuma iseng-iseng juga saya uploadnya itu ada 3. Ya, award itu dari itu. Award, terus kemarin dari itu apa? Cuma bacain tata tertib debat pilkada itu juga dari medsos. Misalnya kan biasanya saya upload di Facebook. Kan orang jadul kan Facebook kan. TikTok juga baru-barunya. IG jarang. Oke, mantap. SoundCloud juga bagus. SoundCloud ya betul. Sekarang emang sekarang zamannya digital sih emang udah semua ya Mas Abed, jadi sosial media digital. Jadi banyak lah sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa dijadiin buat share porto-porto kita gitu kan Mas Abed ya. Yes, benar. Keren sekali memang. Nah, ada nggak sih Mas harap project impian yang pengen banget Mas Abed dapetin nih? Misal aku pengen dapet project dari misalnya Marvel gitu kan? Dari Istana Negara. Iya. Dari presiden nih langsung gitu. Ada nggak Mas impian project gitu? Pengen banget aku. Ya ini sebenarnya lebih ke karena saya kan berangkatnya dari seni peran ya, jadi pengennya itu malah ya film-film layar lebar lah. Jadi, tapi ini belum ya karakter yang apalah biasanya kan kayak fighting itu yang lebih cocok ya. Kebanyakan gestur gitu kan. Kayak gitu kan. Oh berarti itu masuknya kayak dubber ya Mas Abed ya? Iya pengennya dubber sebenarnya, bukan voice over. Voice over itu ya kayak latihan aja sih bagi saya itu. Latihan biar nggak kaku, biar nggak belibet. Udah pengalaman saya sering belibet ya Mas ini ya. Masih ada belibet-belibetnya ternyata ya, yang walaupun udah pengalaman sering dapat project. Untung nggak live ya, kacau kalau live itu. Itu paling beberapa yang terakhir itu yang debat KPU ya, debat pilkada di Solo itu rencanakan live aku. Wah, aku grogi banget itu. Wah, ini lama nggak live ini. Namanya susah, gelar-gelarnya juga. Aku tawarin sama produsernya itu. Mbak, ini kalau mending efisien di VOD gitu.
Padahal cuma alasan aja sih. Gimana beda sama me? Coba dibedain, dibandingin dulu. Rekaman dulu kan aku di rumah tuh, aku kirim. Kita ke lokasi di ballroom itu, coba bandingin bos. Bagus di video. Oh ya, alhamdulillah. Akhirnya Rencana berhasil aman. ya. Lega Iya, gitu ya. bayarnya juga sama. Bayarnya juga sama. Bayarannya sama tapi ininya beda ya, apa namanya? Apa namanya? Tekanannya, pressure beda. Iya betul. Nah, kalau misalnya tips and triknya tadi gimana tuh berarti Mas Abed? Kasih sedikit ya coba Mas Abed. Jadi tips and trik kalau misalnya lama nggak VO kayak tadi kan gitu Mas Abed. Terus katanya Mas Abed tadi, ya udah kita latihan aja di rumah gitu, ataukah setiap hari kita harus latihan atau setiap minggu kita harus ngapain gitu, ada nggak tuh Mas Abed tipsnya? Kalau memang komitmen bahwa hidupnya itu full VO talent ya, baik itu recording maupun live, ya tiap hari gitu. Tiap hari dibiasakan menggunakan misalkan pernapasan perut kalau ngomong. Dia biasakan kalau ngomong sama temen atau sama orang di sekitarnya itu dengan artikulasi yang jelas. Karena memang ada dialek-dialek tertentu itu yang kadang nggak jelas gitu. Kayak mana? Maksudnya mana itu mana gitu kan. Kan gitu. Ya, itu kebiasaan aja, tidak harus latihan formal sih. Tapi kebiasaan itu dipakai terus gitu. Makin lama ya makin terlatih gitu. Jadi kadang kita tanpa sengaja pun suaranya kok ngono ya, kayak gitu. Mas krungu suara radio. Radio RRI. Karena kan formal, terbiasa formal, jadi suaranya kan deep kayak radio RRI. Kayak radio RRI berjalan. Oke, mantap. Mungkin teman-teman penonton kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mas Abed, boleh langsung diketik aja, ditulis di kolom komentarnya. Mumpung ada bintang tamu nih, spesialis untuk proyek formal ya Mas Abed ya. Yes, ada voice over profesional kita di sini yang bakal ngasih tips and trick ya. Betul. Oh ada nih Mas Anin. Dari Kamonsi, tanggapan Bang Abang dan Mpok-mpok. Wih, tentang teknologi AI voiceover yang makin hari makin canggih. Gimana nih Bang? Apa aja nih? Apa aja? Kudu. Orang Betawi nih ya. Ya harus kita lakuin biar stay relevan di industri ini. Yes. Nah, gimana kalau Mas Abed? Menurut Mas Abed tanggapan tentang AI voiceover Mas Abed? Tantangan AI itu ya, itu kan termasuk voiceover yang kena ya. Gitu ya. Mau nggak mau kita harus head to head dengan yang namanya teknologi. Gitu. Di dunia kepenulisan juga gitu. Jadi saya malah baru menemukan untuk menjawab itu di dunia grafis dan kepenulisan. AI itu memiliki keterbatasan. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa jadikan AI itu pesuruh kita untuk mempermudah. Misalkan kita butuh pengucapan tertentu yang kita nggak tahu. Gitu. Ini saya belum coba sih dengan dialek ini. Oh ternyata gini. Gitu. Itu juga bisa. Gitu. Untuk dunia grafis, dunia tulisan juga saya pernah nyoba gini. Buatkan caption tentang ini. SEO friendly, tagarnya SEO friendly, dan lolos plagiarisme. Jadi itu bisa. Artinya AI itu adalah pesuruh kita. Karena memang semakin ke sini kan semakin mengerucut. Jadi orang itu sudah nggak butuh banyak pihak yang bisa membantu kita. Ada teknologi. Nah, makanya peranan seorang editing dan VO talent bisa jadi mereka itu sama. Orang editing harus juga VO dong. Gitu. Orang itu juga harus bisa editing. Gitu. Itu untuk mengantisipasi seperti itu. Tapi kalau untuk memang beberapa klien itu menggunakan AI karena memang biaya mereka rendah gitu.
Tapi saya yakin kok ada beberapa klien yang sepenuhnya mempercayakan bahwa ini harus benar-benar natural voice over-nya. Maka yang tantangannya justru kualitas kita gitu. Ya. Karena kalau AI kan juga setahu saya nggak bisa main artikulasi gitu ya Mas Abed ya. Maksudnya ya kelihatan gitulah. Iya kan. Justru adanya AI ini kita masyarakat makin jeli juga. Ini AI bukan sih. Oh AI masih. Makin lama karena kebiasaan. Oh ini asli gitu. Karena AI juga nggak bisa beberapa treatment itu nggak bisa. Yaitu artikulasi, jeda pun kadang nggak bisa. Cuma gitu lempeng. Sama juga robot kan ya. Ya robot sih memang. Ya sekarang harusnya udah bisa membedakan lah ya Mas Abed. Mana yang AI, mana yang enggak gitu loh. Dan itu emang harus pinter-pinteran ini sih ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi juga sih adanya AI itu sebenarnya kalau bisa dia hanya dijadikan pembantu kayak tadi Mas Abed bilang itu, bukan menggantikan gitu kan Mas Abed ya. Asisten itu. Tapi betul asisten. Jadi bukan menggantikan kita. Tapi kenyataannya banyak disalahgunakan dulu Mas Abed. Betul. AI sekarang ini. Saya yakin masyarakat makin cerdas juga. Betul. Efek-efeknya pasti ada ya, tapi lama-lama makin paham. Bisa kelihatan kok. Makin lama itu makin masyarakat punya kepekaan juga. Feel misalkan kayak film gitu ya. Kan cukup kata-kata hari ini apa misalkan gitu. Jelas. Karena pencahayaannya terlalu perfect AI itu. Dia nggak bisa mencuri pencahayaan natural. Misalkan itu lighting cuma sebelah kanan aja dan sebagainya. Itu bisa seperfect itu. Mirip animasi lah. Memang yang paling efek teman-teman animator gitu. Filmmaker belum begitu. Film yang tapi animator kasihan itu. Cuman animator yang paling berdampak ya. VO nggak begitu sih. Ya berdampaknya paling ya kecil-kecil itu aja. Iya. Betul. Betul. Oke. Mantap sekali penjelasan dari Mas Abed. Apakah sudah terjawab dari kakak siapa tadi ya? Kakak Haya ya? Kakak siapa tadi? Bukan, Kakak Monsir. Itulah. Gitu ya. Namanya susah. Iya betul, susah sekali. Iya, tapi pasti orang Betawi kayaknya, oke? Karena ini ya, iya gitu tadi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada ayah shopping. Ini yang ada ayah shopping gue ditanya apa ini? Misalnya kecil-kecil ya. Ayah shopping itu tadi ini dia menanggapi Mas Abed yang ini Mas Abed apa namanya berlatih di air terjun. Oh iya beneran. Iya dipikirnya sama Kak Ayah itu cuma bercanda aja ternyata bener. Kalau ke air terjun itu Indo aja keran kamar mandi nggak apa-apa. Iya, banterin gitu ya Mas Buka ya. Yang di rumah itu mandi mah ngapain itu kan. Dimarahin emaknya nanti buang-buang air. Sekarang air naik gitu. Biaya air. Boros aja penuh-penuh nggak dimatiin malah dipakai latihan vokal. Iya. Mantep, Bang. Ane setuju. Betul banget udah terjawab ya berarti ya. Iya. Nah, tapi kan dari tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Abed. Gimana kalau kita ini ya kasih Mas Abed tantangan kali ya Mas Anin ya. Boleh Mas Abed coba deh. Praktekin coba dong Mas kalau misalnya Mas Abed tuh nge-VO-in project yang formal gitu supaya nanti teman-teman atau penonton juga pada denger nih suara Mas Abed. Oh, suara formal Mas Abed tuh kayak gini. Oke, tapi sebentar aja ya. Iya, boleh Mas Abed. Boleh. Ini yang sering kali dipakai waktu di televisi aja ya. Oke. Closing program ya. Acara ini dipersembahkan oleh. Udah itu aja. Kamu singkat banget. Tapi tapi yang denger tuh kayak pengen lebih masanya. Berarti boleh sekali lagi Mas Abed. Ya, sekali lagi dong Mas. Kesempatan aja 2 kali Mas. Apa ya formal itu apa ya? Yang agak panjang dikit lah.
Harus Hah? pakai teks ini aku, harus pakai teks. Ada teks enggak? Teks. Atau tentang Indo Harus Voice pakai Over dulu prompter. ya? Aduh, teks apa gitu ya? Apa yang Hmm, lagi kepikiran di pikiran Mas Apet Opening aja deh aja. tentang Udah ah openingnya. apa gitu ya? Contohin. Opening ya, Indo Voice Over. opening. Ini juga singkat loh, gak panjang loh. Oh, iya, nggak apa-apa, Boleh, nggak boleh, apa-apa. boleh. Nggak apa-apa. Disiarkan langsung dari Jalan Jericho. Inilah Indo Voice Over. Wih, Wih, keren. mantap, 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 mantap. Keren ya. Tuh dapat tanggapan dari penonton nih, dari Kak Aya. Wih, iklan layanan Keren masyarakat, banget. Om. Keren banget gitu. Cocoknya itu. Mohon perhatian, para penonton dilarang menyalakan handphone, dilarang merokok, dilarang makan dan minum di saat pertunjukan dimulai. Terima kasih. Wih, keren. Ini mantap banget, Om. Kayak ini ya. Suaranya tuh enak banget loh buat Iya, announce itu. betul. Miss loh kita. Mantap. Teman MC itu ngasih tips, itu tipsnya adalah sering minum kopi hitam. Ya. Di, Tapi itu beneran Mas Abed? Emang harus kopi ya? Gak tahu lah, aku juga kebetulan aku suka kopi. Kebetulan suka kopi. Berarti, ini nih Mas Abed. Ini loh, berarti kita cocok bisa nih itu. suaranya kayak Mas Abed nih. Kan minum kopi Iya. nih kita. Bisa. Oh iya. Bisa. Oke. Nah, Mas Abed juga langsung udah seruput kan? Teh bukan kopi. Nah, kita Belum jamnya kopi. Oke. Belum jamnya kopi Mas Abed ya. Nanti penonton pada minum kopi ya di sini. Oke. Ya, Bener tuh, Bang. Kuncinya kudu banyak kopi. Oh iya benar. Monsi Nanti Nitro diikuti juga. lagi. Iya, benar Tapi kopi. ingat ya. Mungkin di situ bikin deep kali ya, apa mengendap. Jadi kayak ada peredam. Jadi ampasnya itu bikin kayak apa? Kayak bisa peredam di sini ya. Ampasnya peredam ditambah rokok gitu kan yang Mas Abed buat Iya. buat Dan bikin harus suara kretek serak loh. gitu ya. Harus kretek. Harus kretek. Aduh. Oke. Beratnya agak berat serak-serak gimana? Serak-serak pilek gitu kan. Aduh. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya lagi sebelum kita akhiri ini ya live bersama Mas Abed? Silakan, kita masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran atau bagi tips and trick ala Mas Abed. Tadi sudah sih sebenarnya, tapi mungkin Mas Abed punya tips and trick lainnya. Oke teman-teman, kalau misalnya memang belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman, ya mungkin kita bisa akhiri ini dulu. Mas Abed mungkin untuk terakhir ya Mas Abed ini ya, ada nggak Mas Abed tips and trick selain tadi ngopi sama ngerokok itu ya Mas Abed ya? Tips and trick untuk tips and trick dari Mas Abed sendiri untuk para voice over yang ada di sini, yang pada mau belajar dan sebagainya gitu Mas Abed. Buat yang pemula atau yang Iya betul, yang pengen masuk ke dunia voice over dan sebagainya gitu. ya rajin baca sebenarnya. Baca tapi disuarakan gitu aja. Terus melatih speed terutama. Karena kalau khusus saya itu kan karena formal dan tidak bisa dipaksa untuk smiling, meskipun juga bisa, tapi ya tetap masih kurang gitu. Speed juga perlu dilatih. Artikulasi, intonasi, speed. Intonasi itu juga relevan dengan konten yang mau disampaikan. Konten yang sifatnya itu human interest, yang sifatnya happy, ada yang konten yang sifatnya helpful, how to, itu beda juga. Segmentasinya juga beda gitu. Kalau formal ya jarang sekali yang intonasinya terlalu atraktif gitu. Iya betul.
Dia agak cenderung lempeng gitu ya Mas Abed ya. Ya, mungkin dasarnya lempeng-lempeng dulu aja ya. Yang penting artikulasi aman, speed aman, nasi juga udah enak. Tapi sebenarnya ketika teknik nafas dan artikulasi itu benar, itu akan membentuk karakter sendiri kok. Jadi, wah enak nih didengar. Karena artikulasinya jelas, powernya juga tersampaikan dengan tidak ngotot. Karena teknik pernapasannya yang benar gitu. Hmm. Ngomong berapa kata aja udah enak gitu. Kalau Udah memang enak itu gitu ya. terbiasa dengan teknik itu. Kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan. Berarti sering-sering berlatih lah Mas Abed ya. Sering berlatih. Atau mungkin kadang kan sadar nih, oh ini aku harus ngomongnya kayak gini nih, sekalian latihan nih. Dalam hati gitu. Ya udah sampaikan aja gitu. Oke, berarti itu ya tips and triknya dari Mas Abed, teman-teman. Setelah itu di luar rokok dan kopi. Di luar Dan banget itu gini, Mas kan, ini. kan harus pede juga, harus pede dengan karakter kan. Setelah sekian kali dapat pitching project itu ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang harus take di studio ya. Kita beberapa bulan itu kan ke studio kan. Itu memang kita tidak perlu minder dengan karakter suara kita. Karena klien itu ternyata tidak sepenuhnya, tidak semuanya itu menginginkan ini bagus atau tidak. Tapi karakternya yang sesuai. Apalagi yang voice karakter ya, untuk animasi dan sebagainya gitu. Jadi karakternya yang sesuai. Pede aja, yang penting teknik vokalnya benar. Tuh. Betul, harus percaya diri sama suara sendiri gitu ya Mas Abed ya. Nggak usah iri dengan temen, wah ini suaranya kok bagus banget ya. Belum tentu gitu. Bagus Ya, buat betul. siapa? Ya, memang bagus buat penilaian, buat apa dasar-dasar itu, tapi belum tentu bagus buat klien. Gitu. Betul. Padahal Betul. kita jadi VO memang ya buat klien kan. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Abed. Oke Mas Abed, kayaknya kita cukupi dulu untuk hari ini. Nanti di lain pertemuan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas Abed. Kita bisa sharing-sharing lagi sama teman-teman gitu ya. Yes, pokoknya terus jaga kesehatan Mas Abed. Main-main ke Jogja ya. Kalau main-main ke Jogja, main ke kantor harus tuh. Wajib. Nanti lo ke sana. Bongkar ke sana ya saya. Oh iya dong, harus ditunggu Mas Abed. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abed. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Ya, selamat sore. Terima kasih juga untuk penonton, netizen gitu ya, yang ada di sini yang sudah menemukan waktu ya. Nanti bakal ada pengumuman di Instagram akan topik apa yang dibahas di hari Kamis dengan bintang tamu yang berbeda-beda pastinya. Yes. Itu bisa menambah pengetahuan teman-teman di dalam dunia voice over. Ya, atau kalau teman-teman mau request gitu kan, Kak misalnya live-nya topiknya ini dong, itu boleh banget. Bener, nanti boleh banget, bisa chat admin aja atau DM Instagramnya Indo Voice Over atau Indo Voice Over Academy, itu boleh banget. Teman-teman pengen tahu tentang hal apa sih, pengen belajar tentang apa sih, boleh ya teman-teman langsung aja di DM. Betul. Gitu. Oke, cukup seru ya live hari ini ya Mas Anin ya, seru banget bisa ngobrol-ngobrol panjang sama Mas Abed. Banyak yang kita dapat juga ilmu-ilmu dari Mas Abed buat teman-teman juga. Oke, aku pamit undur diri dulu dengan Mas Anin. Kita bertemu di lain hari. Oke, sampai jumpa teman-teman guys. Bye.